Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang berbahagia, terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Semoga pada saat menyimak video ini Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam kelapangan, baik waktu, pikiran, tenaga, maupun rezeki Anda. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang salah satu lafaz pembuka pintu rezeki yang sangat luar biasa. Lafaz ini sering diucapkan Nabi Muhammad SAW, yaitu kalimat istighfar. Kalimat ini biasa kita baca setelah selesai sholat. Istighfar artinya meminta maghfirah dari Allah SWT. Maghfirah berasal dari kata ghafara yang bermakna menutupi dan memaafkan. Dalam arti ketika seseorang beristighfar, ia meminta kepada Allah SWT supaya dosanya ditutupi sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui, serta Allah SWT memaafkan atas dosa-dosanya yang telah ia perbuat. Ingin dosa diampuni, pahala bertambah, dan derajat terangkat, perbanyaklah istighfar. Allah berfirman, yang artinya, katakan, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada mereka yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 58. Keutamaan lain yang sebagian orang mungkin ada yang belum mengetahui, yaitu istighfar menjadi salah satu pembuka pintu rezeki. Perbanyaklah istighfar, karena istighfar antara lain membuat jiwa tentram, badan sehat, terjaga dari fitnah, dan rezeki lancar. Disebutkan dalam Quran Surat Hud ayat 3 bahwa Allah berfirman, istighfarlah kepada Rabb-mu lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberimu kenikmatan yang terus-menerus. Dikisahkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa suatu hari ada orang yang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang lamanya paceklik. Maka beliau pun berkata, beristighfarlah kepada Allah SWT. Kemudian datang lagi orang yang mengadu tentang kemiskinan. Beliau pun memberi solusi, beristighfarlah kepada Allah. Terakhir, ada yang meminta agar didoakan punya anak. Al-Hasan menimpali, beristighfarlah kepada Allah. Ar-Rabi bin Sabih yang kebetulan hadir di situ bertanya, kenapa engkau menyuruh mereka semua untuk beristighfar? Maka Al-Hasan Al-Basri pun menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri. Namun sungguh Allah telah berfirman dalam surat Nuh. Allah SWT berfirman, yang artinya, aku Nabi Nuh berkata pada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara buah istighfar yaitu turunnya hujan, lancarnya rezeki, banyaknya keturunan, suburnya kebun, serta mengalirnya sungai. Adapun dalil dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa memperbanyak istighfar merupakan salah satu kunci rezeki, yaitu dalam hadis yang berbunyi, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tunggulah buahnya. Jika buahnya belum terlihat juga, perbanyaklah terus istighfar. Jangan pernah putus asa. Kapanpun di waktu senggang atau ada kesempatan, jangan lupa untuk istighfar. Suatu saat pasti akan memetik buahnya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.